Yang belum tahu nih, hibah itu sebenarnya seperti apa? Dana hibah ini itu dana dari pihak luar. Hai Sobat KPPN, selamat datang di Happy Podcast di episode ke-15. Baiklah, kali ini kita akan membicarakan tentang hibah bersama Bapak Aditya Putra selaku Kepala Seksi VERA-KI, Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal KPPN Sidikalang. Nah, berhubung sekarang juga lagi marak-maraknya penggunaan dana hibah di instansi vertikal di KPPN Sidikalang gitu ya. Nah, mungkin sebelum saya buka podcast kali ini, saya kasih pantun dulu. Sarapan pagi duduk berdua. Cakep. Sarapannya sambil nonton Bollywood. Artinya? Halo Sobat KPPN semua, selamat datang kembali di Happy. Baiklah, langsung saja mungkin ya ke topik. Mungkin kita perlu kasih tahu dulu ke Sobat KPPN Pak. Mungkin pada banyak yang belum tahu nih, hibah itu sebenarnya seperti apa. Karena banyak mungkin pemberian-pemberian yang diberikan oleh orang lain gitu ya, baik itu perorangan, baik itu misalnya instansi pusat, instansi pemerintah daerah, itu yang bisa diklaim sebagai hibah itu seperti apa gitu. Karena selain dana APBN mungkin yang dikelola oleh satuan kerja instansi vertikal, ada juga dana-dana yang lain gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Oh iya, terima kasih Kak Reni. Terima kasih, hai teman-teman sekalian. Tadi pertanyaannya ini ya, cukup bagus ya. Sebenarnya dana-dana apa saja sih sebenarnya yang dikelola oleh satker-satker vertikal pada umumnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat itu paling ada tiga sumber dana utama. Yang pertama itu dari rupiah murni ya, maksudnya memang dari APBN itu Bapak Ibu sekalian. Dari APBN itu bisa ada dua macam. Yang pertama dari rupiah dan yang kedua dari pinjaman. Nah itulah kira-kira seperti itu. Tapi ada lagi sumber dana lainnya, yaitu contohnya dengan pembiayaan secara mandiri, seperti satker BU gitu ya. Mereka mengusahakan uangnya sendiri dan dikelola secara langsung ya. Yang terakhir yang tadi kakak sebutkan di depan, yang di awal tadi, dana hibah. Nah, dana hibah ini itu dana dari pihak luar. Pihak luar maksudnya pihak yang di luar dari APBN. Paling gampang seperti contohnya dari Pemda. Walaupun ternyata Pemda itu uangnya memang sumber dana dari jauh gitu ya, atau dari BH dan sebagainya. Cuman begitu dia diserahkan kepada pihak instansi vertikal itu dianggap sebagai hibah. Bisa juga dari hibah luar negeri, bisa juga hibah dari pihak swasta atau pihak tiga lainnya. Jadi sekarang seperti itu Pak. Jadi dari APBN itu sendiri, dari pengelolaan secara mandiri dan dari hibah itu secara umum dana yang dikelola satker di instansi vertikal, terutama di KPPN Sidikalang seperti kita ini, dari situlah sumber-sumbernya. Seperti itu. Jadi Pak, diperbolehkan sebenarnya kalau satuan kerja itu menerima hibah seperti itu ya Pak. Tapi kan ada ini Pak, banyak dana sebenarnya yang bisa diterima oleh satuan kerja dalam bentuk hibah gitu. Apakah seluruh dana, misalnya saya sebagai pribadi hanya mau memberikan aja nih uang saya banyak gitu. Udahlah nih saya kasih aja misalnya ke salah satu instansi vertikal. Boleh aja nggak Pak gitu? Atau misalnya ada dana-dana tertentu, ada jenisnya yang memang ada syaratnya gitu, baru instansi vertikal itu bisa menerima untuk dikelolanya gitu. Oke, makasih Kak. Itu pada dasarnya sekarang tuh pemerintah akhir-akhir ini selalu menggiatkan bagaimana hibah itu ditata usahakan. Sebenarnya hibah itu nggak cuma hibah uang saja kayak, ada juga hibah barang ya. Sementara sekarang itu kalau hibah uang, kita stressing ke hibah uang aja ya karena lagi hot ya. Hibah uang itu sifatnya ada syaratnya Kak. Paling nggak ada 3 syaratnya. Yang pertama itu tidak ada imbal balik dari negara. Nama hibah ya, masa hibah ada sesuatu ya, nggak bisa lah ya. Jadi tanya kakak lah nih, perusahaan besar mau ngasih hibah ke KPPN Sidikalang gitu ya, katakanlah uang gitu ya, buat beli apa sesuatu, itu tidak ada perikatan di situ. Jadi kakak memang serta-merta karena kakak pernah jadi KPPN Sidikalang kerja mungkin ya, kakak keluar, ternyata sukses usahanya, dan KPPN Sidikalang pengen bantu gitu buat negara, ya nggak apa-apa, silakan kasih. Tapi pertama tidak boleh ada imbal baliknya. Yang kedua, tidak ada hubungan dengan politik. Misalkan lagi pilkada nih Kak ya, hibah yang sekarang lagi pilkada ya, tidak ada bersangkutan dengan politik. Yang ketiga, harus berhubungan sama operasional kantor. Jadi jelas nanti
kita mungkin akan kasih bahas tentang bagaimana sih perjanjian hibah itu ya. Nanti ada perjanjian di depan bahwasanya uang yang kakak berikan itu hanya untuk operasional kantor, untuk mendukung sasaran outputnya di kantor tersebut. Jadi bukan buat yang lain gitu. Contohnya kakak mau ngasih hibah tapi contohnya ke saya gitu ya, ngasih ke Pak Adit tapi lewat di kantor gitu, nggak bisa kan? Karena nanti di naskah perjanjian hibah ini NPHD itu harus jelas, itu tidak boleh, memang harus mendukung tentang operasional output kantor gitu. Kan seperti itu. Berarti memang untuk hibah ini sendiri pun Pak ditakutkan gitu ya Pak, masih ada potensi-potensi juga ya Pak mengarah ke tindakan korupsi nepotisme. Betul, ya Pak. Betul. Sebenarnya kalau misalnya bentuk hibahnya itu tidak jelas, memang akan menimbulkan berbagai potensi untuk mengarah ke sana juga gitu ya Pak. Makanya mungkin pemerintah memberikan persyaratan yang jelas seperti apa gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh. Iya Pak. Jadi kan misalnya hibah itu sendiri nggak bisa asal diterima oleh pemerintah gitu. Misalnya kepolisian tiba-tiba ada yang mau pengamanan apa gitu, tiba-tiba memberikan hibah ke kepolisian untuk mengamankan sesuatu, itu ada juga mungkin yang bisa diterima, ada yang nggak bisa diterima. Iya, gitu. Harus sesuai dengan tusinya dia, tusinya si instansi pemerintah tersebut gitu ya. Memang contohnya Pak Polisi contohnya kayak kemarin tuh ada tahun ini mungkin ada Tobasa, ada Toba ya, pengamanan Toba ya. Nah itu biasanya Pemda ngasih tuh, karena memang Pemda ini berkepentingan terhadap itu. Mungkin polisi ada dananya, cuman kan ya kita tahu lah keterbatasan dana dari pemerintah ya. Untuk lebih menggiatkan lagi dikasih hibah, tapi untuk itu aja. Berhubungan dengan tusinya polisi sebagai pengamanan wilayah dan juga pengamanan di kegiatan yang ada dilakukan oleh Pemda tersebut. Jadi boleh. Bahkan kalau tempat saya yang sebelumnya tuh Kak, di tempat saya yang lama tuh ada namanya hibah untuk milad GAM. Saya nemuin di daerah Aceh, milad GAM. Jadi ulang tahun GAM itu ada dana hibahnya di Pemda karena buat pengamanan. Dan itu kan sesuai dengan tusinya kepolisian gitu. Jadi dapat hibah. Kira seperti itu sih Kak. Berarti Pak mungkin ada nih satuan-satuan kerja yang mau menerima hibah nih Pak, yang ke depan akan menerima hibah mungkin gitu ya Pak. Mungkin mereka ini bisa berpacu ke undang-undang yang mana gitu Pak, aturan-aturan yang mana yang harus mereka lihat gitu Pak untuk bisa menerima hibah ini, mereka nggak salah gitu Pak. Sebenarnya Kak kalau di hibah ini untuk yang umum ya, secara general sih kita ada PMK Peraturan Keuangan nomor 18 tahun 2017 tentang pengelolaan administrasi hibah. Di situ dijelaskan apa saja sih hibah yang saya katakan di depan tadi ya, persyaratan seperti apa yang saya dia punya hibah, baru apa yang syaratnya. Paling nggak di situ ada definisi kayak definisi hibah itu seperti apa sih? Definisi itulah jenis-jenis hibah yang bisa diterima itu seperti apa. Yang akan saya katakan tadi ya, dia harus di luar dari instansi vertikal, instansi pusat ya, APBN ya, di luar dari swasta, Pemda, dari luar negeri bisa, tapi tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu apa? Harus ya sesuai dengan tusi tadi. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada imbal bagi, itu sih yang penting. Nah, sebelum itu dan itu juga harus diatur penggunaan hibahnya sampai itu seperti apa. Jadi di NPHD itu di naskah perjanjian hibah itu jelas tuh kapan mulainya, kapan closing date-nya, jelas aja. Di situ dilampirkan semua saat di PMK 182. Jadi apa-apa saja yang perlu dikerjakan ya. Bagaimana dengan kandinya sampai pengesahannya Kak. Begitu kan sifatnya ini off treasury Kak ya. Off treasury maksudnya itu kita melakukan anggaran tapi uangnya tidak berasal dari APBN, tapi dari luar APBN. Tapi dia kerja jadi off treasury. Jadi bagaimana pengelolaan pasti berbeda Kak. Mungkin di PMK 182 ini mengadopsi bagaimana teman-teman BELU itu melakukan kegiatan anggarannya. Tapi kalau BELU kan memang dia di awal sudah ada anggarannya nih. Kalau hibah kan tidak, dia anggarannya nggak ada. Jadi pasti perlu revisi anggaran. Nah, baru perlu membuat rekening kan. Itu hal-hal seperti itu diatur secara rinci di PMK 182 Kak. Jadi kalau teman-teman satker di sini ada yang pengen ada hibah bukan pihak lainnya, kita lihat dulu isinya seperti apa. Register, membuat rekening, merevisi hibah, pengesahan, sampai penutupan rekening itu diatur di PMK 182. Baiklah Pak. Mungkin teman-teman di Satker ini kan banyak juga nih Pak yang udah mau terima hibah mungkin Pak dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah atau dari mana gitu Pak. Mungkin mereka setelah membaca 182 gitu ya Pak masih pada bingung-bingung nih Pak, apa sih sebenarnya langkah-langkah konkret yang harus dilakukan mereka, apa aja gitu Pak langkah-langkah step-step yang harus dipersiapkan oleh satuan kerja tadi Pak. Oke Kak, jadi ini agak lebih detail kali Kak ya. Iya Pak. Pertama yang pasti mereka pasti melakukan perikatan hibah ya, membuat NPHD namanya, naskah perjanjian hibah gitu ya. Dan kita lihat hibahnya sebetulnya seperti apa. Nanti mereka setelah NPHD itu, tapi ya ingat ya teman-teman, kalau NPHD itu harus jelas klausul-klausulnya. Ada persyaratan tadi di depan ya, tidak boleh
tidak boleh politik, tidak ada imbal balik, dan sesuai dengan tusinya. Jadi nggak bisa dong hibah-hibah yang di luar tusinya dikasih ke situ ya tujuannya. Setelah itu mereka buat NPHD Pak, kakak. NPHD itu akan diajukan ke DJPPR apabila itu hibah berhubungan dengan hibah yang terencana. Terencana maksudnya itu akan karena di tahun depan akan ada hibah sekian buat ini. Nanti jelas tuh dimasukkan langsung ke dalam hibah. Tapi kalau hibah-hibah yang umum yang satker di wilayah KPN Sidikalang ini biasanya hibah yang langsung namanya. Memang kayak insidensial ya, maksudnya tiba-tiba muncul ada gitu karena memang ada produk tertentu. Nah itu bisa langsung, itu nanti diajukan ke KPP, ke Kanwil Sumatera Utara, kantor DJP Sumatera Utara. Nanti di situ teman-teman di situ di Rusianya kan, teman-teman nanti akan melihat di situ di mana proses NPHD-nya. Teman-teman tuh ngecek apakah dari 3 klausul utama tadi itu terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi akan ditolak. Jadi itu ya kan, yang pertama membuat NPHD. Kedua tadi apa? Mengajukan register hibah ke Kanwil atau ke DJPPR. Setelah itu mereka mengajukan register dan keluar registernya, mereka membuka rekening hibah. Karena tadi kan kita bahas hibah uang ya. Hibah kan ada uang, ada barang dan jasa, ada surat barang kayak gitu dan hibah uang ya. Mereka buat rekening. Nah, buat rekening untuk apa? Untuk penampungan hibah. Dan karena apa? Karena kan kita sekarang pakai DNP ya semuanya ya. Harus rekening pemerintah. Jadi rekening itu harus yang tanpa ada bunga ya atau biasa di bironya gitu. Jadi harus seperti itu. Jadi rekening pemerintah. Selanjutnya adalah revisi DIPA. Karena apa tadi Kak? Karena dia sifatnya off treasury. Uang yang bukan dari apa? DIPA pasti nggak ada. Kecuali tadi yang terencana ya. Nah itu sama kayak teman-teman di pengawasan BLU nih. Nanti begitu itu nanti dia direvisi DIPA-nya, menambah anggarannya. Nah, jadi harus karena nggak mungkin kita belanja tanpa ada anggaran kan? Nggak bisa, itu salah itu pengelolaan anggaran keuangan yang salah. Selanjutnya adalah pengesahan hibah. Disahkan hibahnya, sah pendapatan, maksudnya biar tercapture di kita ada realisasi anggaran, ada penerimaan anggarannya, penerimaan uang walaupun itu masuk ke rekening tadi rekening pengelolaan hibah. Selanjutnya adalah pertanggungjawaban hibah. Kira-kira seperti itu sudah. Kasarnya seperti itu. Nah mungkin kalau tadi dia sudah terencana, dia tidak perlu lah ya Pak revisi hibah ya Pak. Tapi kalau misalnya dia tiba-tiba langsung, nah baru dia uangnya di tengah jalan ada, di tengah jalan anggaran gitu baru ada, itu baru perlu revisi DIPA karena nggak muncul di DIPA, nggak bisa diproses di KPPN juga uangnya bisa dikeluarkan gitu meskipun secara teknisnya, secara realnya uang itu sebenarnya sudah ada di rekening bendahara, di rekening penampungan hibah tadi ya Pak gitu. Nah mungkin Pak pasti kalau misalnya pengelolaan hibah ini ada juga tuh Pak potensi-potensi yang kemungkinan akan muncul gitu ya Pak. Mungkin seperti apa Pak yang ada di KPPN Sidikalang Pak? Ini mungkin agak sedikit teknis Kak ya. Memang ini biasanya tuh aturan ini dibuat pada dasarnya memang mindsetnya itu biar mempercepat hibah. Cuman kadang-kadang terkendala sama apa operasional yang harusnya ya. Jadi ada beberapa kok kita analisa sih Kak, ada beberapa potensi-potensi ya, bahkan mungkin lebih fraud sih Kak. Contohnya seperti ini nih, adanya gap waktu begitu NPHD dibuat dan BAST biasanya teman-teman BAST ya. Jadi kalau barang serahkan terima barang tuh ada BAST-nya, diserahkan duitnya, diserahkan barangnya gitu. Kadang-kadang biasa tuh ada teman-teman satker ini yang lama dia meregister hibahnya, membuat rekening hibahnya pada saat NPHD. Jadi ada gap di situ. Contohnya paling gampang ya. Hibah dilaksanakan di NPHD dan BAST bulan 3 ya. Berarti uangnya sih udah ada ya. Iya, Pak. Tapi baru membuat registernya di bulan 6. Baru buat rekening pengelolaan hibah di bulan 6. Itu ada potensi Kak. Potensi agak itulah tadi ya, agak karena memang di PMK diatur. Maksudnya PMK itu fleksibel karena apa? PMK itu cara mindsetnya fleksibel bagaimana caranya supaya hibah ini bisa cepat. Tapi kita di sisi perbendaharaan tuh menjaga akuntabilitas, prudent, andal si laporan keuangan ini. Yang kedua adalah penatausahaan yang off treasury Kak. Di PMK 182 ini ya, saya bukan mengkritik ya, tapi saya kasih masukan aja ya. PMK 182 ini mengatakan bahwa pengesahan hibah dapat dilakukan 1 kali 1 tahun. Jadi best practice teman-teman satker ini adalah mengumpulkan semua si hibahnya sampai selesai di akhir tahun. Padahal hibahnya dilakukan di bulan Mei, bulan April, tapi baru meng-SP2HL kan di bulan Desember atau November. Otomatis dari bulan 3 ke bulan 11 atau bulan 12 ini terjadi kekosongan. Pertama, informasi rekening tidak jelas, ya kan? Baru kedua, ada potensinya meletakkan uang pada tidak pada tempatnya, seperti itu. Yang ketiga,
ya itu tadi kita nggak bisa tidak bisa meng-capture berapa sih realisasinya gitu ya. Nah itu dia. Dan satu lagi yang potensinya mereka melakukan kegiatan tanpa adanya sumber anggaran yang jelas. Kenapa tidak dilaporkan dulu, tidak direview dulu? Biasanya seperti itu kan. Dan yang terakhir tadi, ini memang berhubungan sama IPA sih Kak. Kita mungkin teman-teman tahu ya, ini ada kendala lagi sini, IPA. Begitu dia hibah uang, otomatis menambah anggarannya, otomatis menambah target penyerapan anggaran. Itu memang dilema sih, dilema. Mungkin ya adalah butuh kebijakan ya, atau diskresi dari kantor pusat bisa relaksasi buat ini, buat hibah ini relaksasi. Karena hibah ini besar Kak. Kadang-kadang hibah itu ada satu satker tuh, anggaran cuma 1 miliar, dapat hibah 5 miliar. Lebih besar lagi hibahnya daripada anggaran awalnya. Begitu pas masuk dia bingung nih gimana caranya, cara ngabisin gimana. Tiba-tiba kegiatan masih di akhir tahun, mereka nggak bergerak dan uang itu ngendap. Ini saya nggak bisa dibilang, tapi ini seperti itu. Kegiatannya di akhir tahun, hibah dari awal sudah ada, uangnya tidak dikelola sama mereka, tidak buat rekeningnya. Ada potensi kan Kak, bagaimana uang itu dia bisa beranak pinak selama beberapa bulan gitu. Ada potensi seperti itu. Ada potensi seperti itu. Makanya memang tak bisa nih kan ada aturan, ada norma khusus yang mengatur paling lambat 2 bulan, paling lambat 3 bulan seperti itu. Mungkin untuk mengantisipasi hal benar Kak. Ya, Pak. Nah, itu lagi satu lagi ya itu tadi tentang kita terus di VRKI ini ya. Ada pelaporan. Kita Kementerian Keuangan pengen tahu berapa sih uang yang dikelola oleh bendahara ya. Bendahara satker atau bahkan yang dikelola satker. Kalau mereka teman-teman itu tidak pengawasan pendapatan dahulu, kita nggak tahu berapa uang yang di rekening mereka. Itu titik krusial. Jadi memang perlu ada penyempurnaan penajaman di PMK tersebut Kak. Karena biar selaras ya PMK ini nafas yang pengen mempercepat hibah, mempermudah hibah, tapi ada juga kita perlu pengelolaan keuangan yang lebih prudent, lebih akuntabel gitu ya, lebih dapat dipercaya. Kira-kira seperti itu sih Kak. Ke potensi atau kendala yang kita hadapi di lapangan. Mungkin sejalan juga dengan ini ya Pak. Kurang sejalan mungkin ya Pak tadi PMK 182-nya dengan Per 8 yang akhir-akhir ini baru dikeluarkan di 2023 gitu Pak, yang dimana sebenarnya pencatatan itu harus setiap bulan berjalan dan ada tutup buku gitu di setiap akhir bulan. Sedangkan kalau misalnya hibah ini kan ternyata dia udah melakukan transaksi dari Januari tapi dia melakukan pengesahan tadi di akhir tahun, itu yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan Per 8 tadi juga kan Pak, karena tidak akurat lah datanya jadinya, tidak kurang andal jadinya data yang dihasilkan oleh satuan kerjanya. Habis itu setelah berlakunya Per 8 juga Pak, kita kan harus adanya tutup buku, itu tidak boleh lagi mencatat transaksi-transaksi di periode sebelumnya gitu. Jadi kita catatkan dia tanggal bukunya pun mungkin tetap tanggal buku tanggal buku terakhir, tapi tanggal transaksinya udah ke belakang gitu. Jadi itulah yang tadi ya Pak, berantakan lah ini semua pencatatannya gitu. Sedangkan kita juga bahkan kita udah membuat juga aturan yang mengharuskan satuan kerja membuat laporan keuangan per triwulan gitu Pak. Jadi biar data yang dihasilkan untuk laporan keuangannya juga lebih handal sebenarnya gitu ya Pak. Mungkin dari situlah dia, kalau kita di sisi verifikasi finansi gitu ya Pak. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa kami bahas tentang hibah ini gitu. Sebenarnya masih banyak sebenarnya yang bisa kita bahas ke mana-mana tentang hibah. Mungkin teman-teman yang ada pertanyaan gitu tentang hibah bisa dibuat aja di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kami di VRKI. Mungkin masih banyak yang mau konsultasi atau apa. Mungkin ada tambahan Pak penutup Pak? Ya penutupnya sih simpel sih teman-teman ya. Jadi saya ke kanan-kanan kami dari sisi pengelolaan anggaran ya. Semua anggaran itu harus ada jelas ya. Pertama kita melakukan pengeluaran anggaran itu, pengeluaran anggaran itu harus ada jelas dokumen sumbernya. Apabila tidak ada dokumen sumber, berarti itu tidak sah gitu ya. Itu prinsip awalnya sih ya. Jadi buat mengedukasi teman-teman juga di sini ya. Di satu sisi ada fleksibilitas yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, tapi di satu sisi juga ada tanggung jawab di situ teman-teman sekalian. Jadi janganlah kita membuat kegiatan anggaran ini agak menyalahi dari aturan gitu ya. Aturan satunya lagi. Mungkin di PMK 182 dia lebih fleksibel, tapi ternyata untuk pelaksanaan anggaran itu ada aturan yang lainnya gitu ya. Mungkin di PMK 162 gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi harus kita bisa menyelaraskan. Dikasih fleksibel satu sisi, satu lagi lebih strict. Kita cari tengah-tengahnya lah. Jadi apa? Ya sebisa mungkin kita lebih disiplin dalam melakukan pelaporan keuangan dan dalam pelaksanaan anggaran juga lebih disiplin. Jadi tidak saling bertumpukan jadi mereka. Kira-kira seperti itu sih Kak.
Baiklah Pak, terima kasih ya Pak atas semua informasi, mungkin tentang hibahnya mungkin masih secara umum ya. Kalau misalnya mau detail mungkin bisa kita bahas di lain waktu ya Bapak Ibu semuanya. Baiklah, mungkin kami akhiri podcast kita pada pagi hari ini. Happy Podcast episode 15 kami akhiri. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.